Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program One Day One Book Zero. Muhammad is my hero. Hari ini kita akan membaca buku jilid 11 ya. Pancaran keimanan di Perang Badar. Pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah saum pada bulan Ramadan. Selain itu, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu pula lah terjadi Perang Badar Kubro atau Perang Badar. Saat itu pasukan muslim berjumlah sekitar 314 orang dengan peralatan seadanya. Mereka hanya punya 2 ekor kuda, 70 ekor unta, sehingga harus bergantian menaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, Marsad bin Abi Marsad bergantian menunggangi 1 unta. Sementara itu, pasukan musyrik Quraisy sangat lengkap. Mereka berjumlah 1000 orang dengan 100 ekor kuda, 600 baju zirah atau baju perang, dan unta yang banyak. Panji tertinggi pasukan muslim berwarna putih. Panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim terbagi menjadi 2 kelompok. Ali bin Abi Thalib membawa panji kelompok Muhajirin, Sa'ad bin Mu'az membawa panji kelompok Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai panglima perang yang mengendalikan semuanya. Tidak semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam perang Badar karena tujuan awalnya hanya akan menyergap kafilah dagang. Akan tetapi ternyata mereka harus menghadapi perang besar. Utsman bin Affan juga tidak ikut berperang. Dia ditugaskan menjaga Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit. Ruqayyah juga merupakan istri Utsman. Pasukan musyrik Quraisy juga membawa para pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, majikan yang menyiksa Bilal dengan menindih batu, Utbah bin Syaibah, dan banyak lagi. Malam itu, hujan turun sangat lebat, mengguyur pasukan musyrik sehingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara untuk pasukan muslim, hujan membuat mereka bersih dan tanah yang dipijak menjadi kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa hingga beliau tidak sadar kain surbannya terjatuh. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, jika pasukan muslim hancur hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Abu Bakar begitu iba melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, cukuplah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, kata Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Ya, pasukan muslim menang telak atas pasukan musyrik. Bahkan panglima besar pasukan kafir Abu Jahal tewas dalam peperangan. Pemuka-pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf pun tewas beserta kaum musyrik lainnya, hingga berjumlah sekitar 70 orang. 70 orang kaum musyrik juga ditawan kaum muslim. Sementara itu, di pihak kaum muslim, 14 orang mati syahid. Karena usaha dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pasukan muslim,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Berita kekalahan kaum musyrik membuat orang Quraisy yang tinggal di Mekah marah dan sangat terpukul. Abu Lahab yang tidak ikut berperang pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari usai mendengar kekalahan perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit kepada Abu Lahab hingga sekujur tubuhnya bernanah. Dia meninggal dengan sangat mengenaskan. Selama 3 hari, tidak ada yang mau mengurus jenazah Abu Lahab, termasuk anak-anaknya sendiri. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan para musuhnya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan yang tetap diperlakukan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena kedatangan beliau di Madinah disambut berita duka meninggalnya Ruqayyah, putri beliau. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena hal ini, Utsman diberi gelar Zun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kekalahan kaum musyrik di perang Badar membuat orang Yahudi semakin membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari segala cara untuk melanggar piagam Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati para Yahudi dengan baik. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar hingga terjadi perang Bani Qainuqa. Kaum Yahudi mendapat pembelaan dari Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sangat pandai berdusta. Perang yang berlangsung selama 15 hari dengan pengepungan benteng Bani Qainuqa ini akhirnya berhasil dimenangkan kaum Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan Madinah. Di saat kaum Yahudi terus memusuhi kaum Muslim, kaum musyrik di Mekah sedang menyiapkan aksi pembalasan. Mereka menyiapkan pasukan lebih besar dan lebih lengkap dari perang Badar. Jumlah mereka sekitar 3.000 pasukan, 3.000 unta, dan 200 kuda. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Akan tetapi, di tengah perjalanan lagi-lagi Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan. Abdullah bin Ubay pulang dengan membawa hampir sepertiga pasukan, sehingga pasukan Muslim tersisa hanya 700 orang saja. Awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan pasukan Muslim bertahan di Madinah saja. Akan tetapi, para sahabat lebih memilih berperang di luar Madinah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah dan sangat menghormati keputusan tersebut. Kedua pasukan ini kemudian bertemu di lembah Uhud. Apa yang terjadi? Kali ini akankah pasukan Muslim kembali memenangkan pertempuran dengan gemilang sebagaimana di perang Badar? Selesai. Aduh, deg-degan gak sih teman-teman? Pengen tahu cerita lanjutannya? Jangan lupa simak One Day One Book Zero besok di jilid 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.